Cut Nyadin adalah seorang... Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Talta Salsabila dari kelas 8F. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi pahlawan nasional Indonesia, yaitu Cut Nyadin. Cut Nyadin adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Aceh, berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Setelah wilayah Enam Mukim diserang, ia mengungsi. Sementara suaminya Ibrahim Lamnga bertempur melawan Belanda. Cut Nyadin lahir di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 1848 dan wafat pada tanggal 6 November 1908 dan dimakamkan di Sumedang. Perjuangan Cut Nyadin. Semangat dalam perjuangan Nyadin melawan kekuatan dalam kolonial Belanda terus meningkat. Kematian Teuku C. Ibrahim Lamnga pada perang melawan Belanda pada tanggal 29 Juni 1878 di Sela Gletarun memicu kemarahan dan tekad wanita pemberani ini terhadap kekuatan kolonial Belanda. Namun demikian, Cut Nyadin akan melanjutkan dalam sebuah pertarungan dengan semangat yang begitu membara. Kebetulan, saat upacara pemakaman suaminya, dia bertemu Tuku Umar yang menjadi suami dan rekan dalam pertempuran untuk Tanah Rencong. Awalnya, Cut Nyadin telah menolak saran Umar, tetapi setuju untuk menikahi pria yang masih memiliki hubungan keluarga dengannya setelah Teku Umar memenuhi keinginannya untuk bergabung dengan medan perang. Selama dalam pertarungan, Cut Nyadin telah menerima sebuah kutukan dari Cut Nyak Mutia atas adanya sebuah strategi dalam suaminya. Teku Umar yang telah berpura-pura untuk menyerah kepada pasukan Belanda dan bekerja sama pada Belanda. Sementara itu, dalam sebuah pasukan terhadap Belanda telah diketahui dengan sama bahwa dalam sebuah pasukan dari Cut Nyadin telah melemah dan hanya dapat menghindar dalam adanya sebuah tekanan. Akibatnya, karena sudah mulai renta dalam kondisi fisik, serta dalam kesehatan Cut Nyadin pun telah menurun. Tetapi dalam sebuah pertempuran tersebut tetap beliau laksanakan. 4 nilai yang bisa kita ambil dari cerita perjuangan Cut Nyadin adalah pantang menyerah dan bertekad kuat. Sumpah ini dia buktikan saat menerima lamaran dari Teku Umar pada tahun 1880. Cut Nyadin saat ini berjanji akan menikahi laki-laki pertama yang membantunya untuk menumpas pasukan Belanda. Bersama, mereka membangun kembali kekuatan dan menghancurkan markas Belanda di sejumlah tempat. Yang kedua, enggak larut dalam kesedihan. Pada tanggal 11 Februari 1899, Teku Umar gugur. Ketika anaknya dengan Teku Umar, Cut Gambang, menangisi kepergian sang ayah, Cut Nyadin memeluknya dan bilang, "Sebagai anak perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah mati syahid." Yang ketiga, pendirian yang kuat. Sepeninggal Teku Umar, Cut Nyadin terus menggelorakan semangat rakyat Aceh untuk berjuang. Dia menjadi pemimpin dan dikelilingi oleh orang-orang tangguh yang setia padanya. Tapi perjuangan melawan pasukan Belanda yang lebih unggul dari segi kekuatan semakin berat. Pasukan Cut Nyadin semakin habis. Kondisi kesehatannya yang memburuk membuat salah satu pengikutnya, Pang Laot, menawarkan Cut Nyadin bekerja sama dengan Belanda agar bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik. Yang keempat, menebar kebaikan selagi bisa. Cut Nyadin akhirnya ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh sesuai dengan kesepakatan. Beliau dirawat hingga kondisinya membaik. Tetapi Belanda masih khawatir suatu saat Cut Nyadin akan memulai kembali perlawanan. Akhirnya beliau diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat pada tahun 1905. Memasuki usia senja, kondisi kesehatan Cut Nyadin kembali menurun. Dia pun mengalami gangguan penglihatan. Meski begitu di tempat pengasingan, Cut Nyadin masih bisa menyempatkan diri menebar kebaikan dengan mengajarkan agama hingga membuatnya disebut Ibu Perbu. Sekian dari saya.